Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desi Data. Hari ini kita mau membahas topik yang sederhana, ringan, dan fun. Yaitu, jika dikasih budget di bawah 10 juta deh, jam G-Shock apa yang akan saya ambil. Jadi bukan kita ya, karena ini selera adalah personal, terutama di sebuah produk seperti jam tangan. Jadi ini saya punya personal interest lah di jenis-jenis yang ini gitu. Karena kemarin lagi searching gitu, lihat-lihat, ini bagus juga nih gitu. Nah, ada 5 yang mau di-sharingin nih, 5 jam tangan G-Shock yang kalau dikasih budget di bawah 10 juta mau beli apa gitu. Yang pertama adalah G-Shock Rubik's Cube, teman-teman, dengan kode GA 2100 series. Ini kenapa Rubik's ini punya personal interest lah bagi saya, karena salah satu anak saya tuh suka banget main Rubik's Cube gitu, dan sampai dia tuh cukup expert dalam memainkan Rubik's Cube. Ya, saya tahu banyak teman-teman juga mungkin yang anaknya suka, atau yang teman-teman sendiri udah menguasai ya teknik dalam menyelesaikan puzzle dari Rubik's Cube. Walaupun buat saya pribadi, saya belum bisa, teman-teman. Jadi saking saya amazed-nya gitu sama anak saya yang bisa Rubik's Cube itu dengan cepat gitu ya. Jadi kalau mungkin suatu saat ada budget lebih, boleh juga kayaknya menghadiahkan hadiah ulang tahun G-Shock Rubik's ini ke dia gitu ya. Cuman memang sayangnya kalau di retail itu harganya harusnya sekitaran 2.100.000 ya. Tapi kalau 2.600.000 lah kayaknya. Cuman memang kalau di aftermarket udah lebih mahal gitu, mencapai sekitar 2,9, bahkan ada yang 3 juta. Nah, standar G-Shock lah ya, maksudnya saya nggak terlalu bahas semua jenis-jenis yang akan saya sharingin ini dengan spek detail lah. Tapi ya kurang lebih di sini tuh si Rubik's ini uniknya ada extra replacement bezel. Jadi bezelnya tuh bisa diganti, teman-teman. Dan ini adalah collaboration model ya. Semua yang saya bahas hari ini adalah collaboration model. Kalau tentang dimensi, mungkin saya nggak terlalu bahas terlalu banyak lah, teman-teman bisa lihat di websitenya lah gitu. Cuman yang menarik di sini adalah Rubik itu ternyata ditemukan di tahun 1974 ya oleh Erno Rubik gitu. Battery life-nya 3 tahun, nggak seperti G-Shock biasanya yang dengan baterai rata-rata 2 tahun, di sini 3 tahun ya. Dia biasalah gelas mineral gitu. Ya itulah tipikal G-Shock lah. Dia punya shock resistant, 20 bar water resistance, terus easy to see in the darkness karena dia punya lampu ya. Terus auto calendar sampai 2099. Rata-rata jam-jam yang nanti akan saya bahas kurang lebih spek itunya sama ya. Dan terbuat dari resin. Terus keakuratannya plus minus 15 detik dalam 1 bulan. Oke, masuk ke G-Shock yang kedua ya. G-Shock yang kedua, kalau tadi misalnya cocok buat anak gitu ya. Ini mungkin cocok buat remaja gitu. Remaja tapi yang remaja kolot lah, karena yang akan saya sharing ini adalah G-Shock collaboration dengan BAIT. BAIT itu adalah salah satu fashion ya, merek fashion lah gitu. Dengan Initial D juga. Initial D itu adalah salah satu karton Jepang anime yang membahas tentang balapan drifting lah gitu di mobil Jepang gitu, mobil JDM lah. Nah, yaitu dengan kode DW5600 BAIT 20 ya. Dia tuh unik banget karena dia tuh menginterpretasikan si jam model DW ini dengan Toyota Sprinter AE86 Trueno GT Apex Car. Jadi mungkin bahasa familiar Jepangnya adalah Hachiroku ya, Toyota 86. Hachi itu 8, 6 itu Roku. Dia tuh karakter protagonisnya adalah Takumi Fujiwara ya. Nanti saya tulis di sini, teman-teman. Jadi dia penyetir Toyota Sprinter ini, teman-teman. Jadi jago drifting. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton film realnya yang bukan kartonnya, itu dimainkan oleh Jaicho ya. Dia tuh tukang antar tahu. Jadi
papahnya kalau nggak salah bisnis tahu, dia antar tahu tuh harus nggak boleh tumpah tapi harus cepet gitu di jalan yang berliku-liku di perbukitan gitu. Bagus sih teman-teman. Ini kalau lihat dari, saya belum pernah lihat asli sih. Kalau yang Rubix udah pernah lihat asli. Rubix oke lah gitu kalau untuk anak-anak oke. Tapi apakah build quality-nya sangat-sangat premium? Enggak lah, dengan kualitas segitu ya just cukup lah. Tapi kalau yang DW 5600 ini pun kalau saya lihat sih dibanderol dengan harga kurang lebih sekitar $210 US ya. Cuman lihat di sini, waduh harganya udah masuk ke reseller tuh udah nggak tahu berapa harganya, karena ya konon untuk mendapatkan jam ini pun harus ikutan seperti lucky draw lah gitu, seperti undian, dan hanya di Amerika dan Jepang katanya gitu. Ya nyampe sini udah 8 juta gitu, 9 juta, luar biasa teman-teman. Ya anyway, tapi jamnya ini bagus banget. Yang suka inisial D aja sih, putih ada hitamnya gitu, terus ada kayak pelindung mobilnya menandakan, itu pelindungnya menandakan mungkin kayak kalau di mobil roll bar mungkin ya, atau ya kurang lebih begitu. Berikutnya teman-teman, jam yang ketiga dan keempat saya gabung lah kurang lebih, karena keluarnya mirip tanggalnya dan jamnya sama tipe GA110, yaitu jam Dragon Ball dan jam One Piece ya teman-teman. Ini saya udah lihat aslinya yang Dragon Ball. Apakah sekeren itu? Kalau dengan harga retail 4,8 juta ya di Indonesia ya, keren sih, cuman mungkin agak sedikit terlalu mahal ya di harga 4,8 gitu. Karena aslinya jam GA110 ini sebenarnya jam di bawah 2 juta gitu. Cuman ya ini kan kolaborasi dengan brand besar seperti One Piece dan Dragon Ball ya. Jadi kalau yang Dragon Ball teman-teman bisa lihat spek detailnya di YouTuber reviewer khusus tentang Dragon Ball. Singkat cerita, ada Goku waktu rambut hitam, Super Saiyan 1 lagi begini sama si Bye-Bye sama si Gohan gitu ya. Ada Super Saiyan 2 sama Super Saiyan 3. Jadi di satu jam itu ada Goku dari rambut hitam sampai Super Saiyan 3 gitu. Terus di angka 9 nih kayaknya, itu ada bola Dragon Ball yang 4 gitu ya, 4 bintang, menandakan Goku sih. Kalau di One Piece ya si Luffy gitu. Jadi kalau si Luffy itu ada juga banyak gambarnya sih lagi gear berapa gitu. Warnanya kalau yang Dragon Ball orange ke merah gitu ya. Jadi orange-nya tuh orange banget gitu. Mungkin lambangin bajunya dia ya yang orange banget, sama kalau Luffy itu lebih apa ya, lebih kalem warnanya, hitam, putih, dan merah. Tapi merahnya tuh bukan merah yang nyala banget. Jadi kalau dipakai buat sehari-hari mungkin si Luffy yang One Piece ini lebih kalem. Kalau yang Goku ini lebih nyala gitu. Mungkin untuk orang-orang yang seneng warnanya nyala, boleh nih jam yang Dragon Ball gitu. Kalau yang lebih santai-santai, jam One Piece oke. Dan kalau di Dragon Ball itu bola Dragon Ball ya. Kalau di One Piece itu topinya Luffy ya, ada topinya Luffy, lucu sih. Ini bagus lah teman-teman. Ya untuk fun, untuk misalnya beli untuk kolektor gitu ya, untuk koleksi senang-senang aja gitu. Ini oke. Yang keempat teman-teman, ini bagi yang suka surfing ya. Dan kalau saya lihat ini cukup unik lah. Jadi kolaborasi dengan Kanoa Igarashi ya, second signature model GBX 100 KI 1 gitu. Ini juga jam untuk surfing sih, dan memang kalau saya lihat aslinya agak sedikit besar ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang nggak terlalu demen jam tangan besar, mungkin ini kurang cocok. Tapi saya penasaran, udah pernah lihat aslinya, ya cukup oke lah. Karena ini belum pernah tahu sih, ada fitur namanya Grade for Sea Laser. Nah itu laser, itu apa ya fitur? Saya belum pernah nyobain gitu. Sisanya sih sama ya. Jadi kayak Easy to See in the Darkness gitu. Dia dari resin, dia ringan 66 gram, 2 years battery, mineral glass. Dia juga punya mobile link sama full auto calendar ya. Dia bisa disetting dari mobile phone gitu.
Nah, kenapa saya suka yang si ini kan G-Lite ya, model G-Lite, modelnya keren sih. Jadi G-Lite-nya yang ini tuh kan bisa dibilang mungkin kalau collab gini lebih limited lah gitu dibandingin G-Lite yang lain. Terus dia punya bezelnya itu ada seperti gambar apa ya, hitam putih gitu ya. Jadi nggak seperti G-Lite yang aslinya gitu. Ya intinya oke ya. Kalau dari semua yang tadi saya sharing, yang paling saya suka mungkin lebih ke si Initial D sih teman-teman. Jadi menurut saya itu unik banget ya jam yang Initial D itu. Nggak tahu kalau teman-teman suka yang mana. Mungkin di antara teman-teman ada yang punya jam-jam yang di sharingin tadi gitu. Dan yang pasti yang lebih perlu diperhatikan ketika teman-teman mau membeli jam-jam yang ada di sini, saran saya sangat highly recommended untuk lihat dulu aslinya teman-teman. Datang ke tokonya, cek aslinya, karena ini jam-jam yang mungkin Anda belum tentu dapat lagi di toko G-Shock gitu. Jadi Anda harus cari di reseller dengan harga yang jelas lebih mahal gitu. Jadi ketika Anda mau beli jam ini gitu, ketika dengan harga yang lebih premium daripada retail price, saran saya Anda betul-betul cek kondisi fisik gitu. Apakah ini adalah jam dengan build quality, dengan fitur dan desain yang memang Anda inginkan gitu, dengan harga yang nanti akan Anda bayar gitu. Itu aja sih hari ini, jadi bahas tentang G-Shock ya. Ya kalau misalnya ada budget, saya pasti mau gitu ambil yang Initial D, yang Dragon Ball, yang One Piece, sama Rubik sih. Kalau yang Kanoa Igarashi ini hanya untuk yang penyuka laut lah. Kalau misalnya suka surfing, suka di pantai gitu, ini boleh dipakai karena fiturnya itu arahnya ke sana gitu. Itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.